Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Mari kita belajar kembali bersama kelas 5. Tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4 dengan Bu Rizka di sini. Di pembelajaran 3, kalian akan melihat sebuah gambar. Gambar ini adalah gambar kerja bakti. Pada hari Minggu, warga di daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Selama ini, bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk itu. Sebelum melakukan kerja bakti, seminggu sebelumnya warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah tersebut. Selain menggunung dan berbau busuk, kadang-kadang tempat sampah itu terlihat berantakan karena ada beberapa orang yang berusaha mencari botol-botol bekas untuk didaur ulang. Akibatnya, pemandangan dan udara di lingkungan sekitar tempat sampah menjadi kotor dan bau. Setelah bermusyawarah, warga mendapat sebuah penyelesaian. Warga akan menyiapkan 2 macam tempat sampah. Satu tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang seperti kertas dan botol-botol bekas. Tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk, misalnya dedaunan dan sisa-sisa sayur. Selanjutnya, sampah-sampah yang dapat membusuk itu akan diolah menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan warga untuk memupuk tanaman. Dalam kegiatan musyawarah dan kerja bakti itu, seluruh warga ikut berperan serta. Keikutsertaan warga dalam bermusyawarah dan kerja bakti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sekarang kita lihat, ayo menulis. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan bacaan tadi yang berjudul kerja bakti. Anak-anak, kapan kerja bakti tadi dilakukan ya? Ayo, kapan? Ya, kerja bakti tadi dilakukan pada hari Minggu. Di mana kerja bakti dilakukan? Di mana ya? Oh, kerja bakti tadi dilakukan di daerah tempat tinggal si Edo. Mengapa kerja bakti dilakukan? Kerja bakti dilakukan karena sampah sudah menumpuk dan mengeluarkan bau busuk yang mencemari udara. Siapa yang mengikuti kerja bakti tadi? Kerja bakti diikuti oleh warga daerah tempat tinggal Edo. Apa yang dilakukan warga seminggu sebelum melakukan kerja bakti ya? Mereka melakukan apa? Seminggu sebelum melakukan kerja bakti, warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Nomor 6, bagaimana hasil musyawarah terkait penyelesaian dari masalah yang dihadapi warga? Warga akan menyiapkan 2 macam tempat sampah. Apa tadi? Iya, untuk menampung sampah yang dapat didaur ulang dan untuk menampung sampah yang dapat membusuk. Mengapa warga menyediakan 2 macam tempat sampah? Nah, untuk memisahkan antara sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah yang bisa diolah menjadi kompos. Perbedaan hak dan kewajiban. Pada subtema 1, kita telah mengetahui makna tanggung jawab dan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga negara dan juga sebagai warga masyarakat. Selain tanggung jawab, kita juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan 3 hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan erat antara satu sama lain dan juga tidak bisa dipisahkan. Bagaimana tidak? Hak dan kewajiban tersebut bersifat kodrati, yakni melekat bersama kelahiran manusia, sudah ada sejak lahir. Nah,
hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Bagaimanakah perbedaan antara hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab? Nah, kita lihat bersama-sama ya. Hak sebagai warga masyarakat. Hak berarti sesuatu yang mutlak, menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung pada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat yaitu sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Bentuknya apa saja? 1. Mendapatkan perlindungan hukum. 2. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Menikmati lingkungan bersih, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Kemudian, berpendapat dan berorganisasi juga mengembangkan kebudayaan daerah. Sekarang kita lihat kewajiban sebagai warga masyarakat. Ada hak, ada kewajiban. Apa saja kewajiban yang harus kita lakukan sebagai warga masyarakat? Kewajiban itu sendiri adalah kewajiban sesuatu yang harus dilakukan seseorang, wajib, sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Apa saja? 1. Mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, kemudian menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat, mengikuti kegiatan baik di RT RW ataupun desa setempat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, membantu tetangga yang terkena musibah dan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Itu tadi adalah antara hak dan kewajiban. Sudah jelas sekarang ya perbedaannya. Sekarang, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. 1. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Di sini contohnya adalah ada usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan juga industri kecil. Kita bahas satu persatu. Usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya juga terbatas, berupa lahan persawahan dan juga tegalan. Namun, ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Yang kedua adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya itu berskala kecil anak-anak dan juga sedang. Contohnya pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang yang menjual dagangannya di pasar-pasar, di warung, dan juga di toko kelontong. Yang ketiga adalah usaha jasa. Nah, usaha jasa biasanya juga dikelola secara perorangan, misalnya usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan juga penjual pulsa. Yang keempat adalah industri kecil. Industri kecil yang dikelola oleh perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya, pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, ataupun juga mebel. Selanjutnya, nomor 2 adalah usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Apa saja ya usaha ekonomi yang dikelola secara bersama, baik modal pengelolaan maupun keuntungannya? Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah firma. Firma yaitu usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh paling sedikit 2 sekutu. Pendiri firma itu biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Masing-masing memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Usaha firma
biasanya bergerak di bidang layanan, konsultasi hukum, dan juga keuangan. B. Persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau CV didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV ada 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Namanya sekutu aktif berperan sebagai investor, penanam modal, dan juga sebagai pengelola CV. Sementara sekutu pasif berperan sebagai investor atau penanam modal tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Usaha berbentuk CV bisa dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok berikutnya adalah PT, perseroan terbatas. PT yaitu usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham artinya bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyotoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa namanya dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Selanjutnya D. BUMN, Badan Usaha Milik Negara. BUMN atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan juga perseroan terbatas atau PT. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Di Indonesia terdapat BUMD, Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Daerah. BUMD merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Apa saja ya tujuan pendirian BUMD? 1. Ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. 2. Memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Selanjutnya E. Koperasi. Di Indonesia berkembang usaha bersama yang bertujuan menyejahterakan anggotanya. Usaha ini disebut koperasi. Menurut Undang-Undang nomor berapa hayo tentang koperasi? Ya, Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan UUD 45 pasal 33 ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh beliau Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut, beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Nah, kita lanjutkan. Macam-macam koperasi. Yang pertama adalah koperasi konsumsi. Sesuai namanya, koperasi konsumsi itu berdiri
untuk menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya, beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan juga barang-barang elektronik. Tujuannya apa? Sesuai namanya, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga dan mutu yang layak. Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi ini menerima simpanan dari anggota, selanjutnya uang yang telah terkumpul bisa dipinjamkan kepada para anggotanya. Yang ketiga adalah koperasi produksi. Koperasi produksi yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Nah, koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, tahu dan tempe, ataupun pengusaha sapi perah, produksi sapi perah. Koperasi jasa yang keempat. Koperasi jasa yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya, koperasi angkutan atau kendaraan ya. Selanjutnya, yang terakhir adalah koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha. Misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contoh dari koperasi serba usaha misalnya adalah KUD, Koperasi Unit Desa. Tugas kerjasama dengan orang tua. Kalian kerjakan halaman 71. Tulislah hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing anggota keluargamu. Ayah, ibu, kalau punya kakak ditulis hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya. Kalau punya adik ditulis hak, kewajiban, tanggung jawabnya. Kalau punya keduanya, maka ditulis semuanya. Selanjutnya, pembelajaran 4. Ada bacaan tentang tanggung jawab adik ya. Nah, cerpen yang berjudul Tanggung Jawab Adik yang ditulis oleh Gusti Nur dibaca ya anak-anak. Ini ada di halaman 72 sampai 73. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Siapa tokoh dalam cerpen Tanggung Jawab Adik? Berapa anggota keluarga Ade? Siapa yang biasa mengantar kue setiap pergi ke warung-warung? Sampai dengan nomor 10, apa yang dikatakan Kak Nina kepada Ade? Kalian kerjakan setelah membaca cerpen yang berjudul Tanggung Jawab Ade di halaman 72 sampai dengan 73. Selanjutnya ayo membaca di halaman 76 buku paket. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Apa saja ya kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Nah, kegiatan ekonomi ini meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan antara satu sama lain. Satu kegiatan ekonomi terhambat, maka yang lainnya juga akan terganggu. Yang pertama adalah produksi. Apa itu produksi? Nah,
seorang perajin akan mencari tanah liat sebagai bahan bakunya. Nih, dilihat ya, ini adalah seorang perajin gerabah. Tanah liat ini diolah menjadi berbagai bentuk, misalnya gerabah. Gerabah yang sudah dibuat akan dijemur, kemudian dibakar. Proses akhirnya, gerabah tersebut diwarnai kemudian dijual kepada para konsumen atau para pembeli. Nah, dari keterangan ini tadi, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Yang kedua adalah kegiatan distribusi. Setiap hari kalian makan dan menggunakan pakaian. Bahan makanan tersebut dihasilkan di suatu daerah tertentu. Pakaian juga diproduksi di daerah tertentu. Nah, untuk mendatangkan bahan makanan dan pakaian diperlukan kegiatan penyaluran. Kegiatan inilah yang disebut distribusi. Jadi, distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen atau pembeli. Orang yang melakukan kegiatan ini namanya distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai konsumen dengan cepat dan juga tepat. Kegiatan yang ketiga adalah konsumsi. Nah, lihat. Kalau istirahat, biasanya ada yang jajan di kantin. Kemudian ada pula yang makan bekal dari rumah. Jajan di kantin dan makan bekal termasuk kegiatan konsumsi. Tidak hanya menghabiskan ya, kegiatan yang dapat mengurangi nilai guna barang juga termasuk kegiatan konsumsi. Misalnya mengenakan seragam, sepatu, ketika berangkat sekolah, menggunakan buku, dan lain sebagainya. Konsumsi diartikan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan dapat berupa uang ataupun waktu. Dengan mengkonsumsi barang dan jasa, masyarakat berusaha memperoleh kepuasannya. Ini dilakukan untuk mencapai taraf hidup sempurna. Ayo renungkan, apa jenis kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang ada di lingkungan sekitar? Kita lihat, misalnya jenis kegiatan ekonomi di lingkungan sekitarku ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Yang pertama kegiatan produksi ada yang membuat tempe, pabrik tempe. Kemudian ada pabrik kerupuk, ada pengrajin anyaman bambu, ada juga pengrajin gerabah. Lalu, apa saja kegiatan distribusi yang ada di lingkungan sekitar kita ya? Misalnya, ada pedagang bakso, pedagang mie ayam, pedagang kue dan jajanan, juga ada tukang sayur. Kemudian kalau konsumsi, apa saja? Misalnya kita membeli sembako, membeli bakso, membeli mie ayam, membeli kue dan jajanan, ada pula yang membeli dan memakai pakaian ataupun sepatu. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.